Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mendapat tugas kelompok kesehatan hukum. Nama saya Hendra, MPM 1702 900 092. Dan di samping saya ada rekan saya. Saya Benny Oktapendi, MPN 1702 900. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang nomor 2 tahun 2002. Dan sebelah saya adalah Nama saya Hadisa, MPN saya 1702990105. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik. saya Adi Susanto, nomor MPN 1702 930091. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik kepolisian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih arti filsafat hukum. Filsafat hukum adalah kajian terhadap hukum secara filsafat, mengkaji kepada intisari atau hakikatnya. Ilmu hukum dalam arti luas ini ada 3 item. Yang pertama normatif hukum, yang kedua teori hukum, yang ketiga filsafat hukum. Apa sih pengertian filsafat hukum? Filsafat hukum adalah lapisan ilmu hukum yang paling inti, sangat abstrak, yang bertujuan. Item pertama menemukan legitimasi dari berlakunya hukum unsur konstitutif. Item kedua menemukan kriteria keadilan atau unsur regulatif. Untuk apa sih untuk profesi tertentu etika dituangkan dalam pedoman perilaku yang disebut kode etik. Fungsinya apa sih? Sebagai pedoman perilaku bagi penyandang profesi. Hukum itu tidak bisa lepas dari anasir-anasir hukum, sehingga bermunculan aliran-aliran hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepolisian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ketentuan umum diatur dalam pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud adalah 1. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara dan menjamin ketertiban dan keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 4. Penyelidikan dalam serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 5. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk undang-undang melakukan penyidikan. 6. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. 7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 2. Fungsi kepolisian itu adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan wewenang diatur dalam pasal 13. Tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum dan C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pembinaan profesi diatur dalam pasal 31. Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. Pasal 32.
1. Pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. 2. Pembinaan kemampuan profesi sebagai dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri pasal 33 guna menunjukkan pembinaan profesi sebagai dimaksud dalam pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Pasal 34 1. Sikap dan perilaku pejabat kepolisian negara Republik Indonesia terikat dalam kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, di sini sebelah saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi. Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran kode etik profesi Polri sesuai dengan jenjang kesepakatan. Dan Komisi Kode Etik Polri adalah sidang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Komisi Kode Etik Polri yang dilakukan oleh anggota Polri. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Terduga pelanggaran adalah setiap anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Coba saya akan sampaikan kasusnya. Salah satu contoh pelanggaran kode etik kepolisian yaitu kasus narkoba. Kali ini kami akan menganalisis kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan yang dilakukan oleh oknum Polri adalah penyalahgunaan narkoba. Walaupun semestinya tidak dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum sebagai pengayuh masyarakat, tentunya di sini Polri akan menindak tegas aparat yang menyalahgunakan, dan di kode etik sendiri akan ada sanksi-sanksinya. Dalam kasus ini, apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dia terancam diberhentikan tidak dengan hormat. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 huruf A PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia PP 1/2003. Anggota kepolisian sendiri diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota kepolisian yang bersangkutan. Pasal 12 ayat 1 PP 2/2003 Jo, pasal 28 ayat 2 Berkapolri 14/2011. Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses secara hukum pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi penyelenggaraan kode etik. Penjelasan tentang filsafat hukum dari undang-undang kepolisian sampai telah kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, ada kesalahpahaman kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib bro.